Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Bapak doakan semoga anak-anak Indonesia semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak ingatkan, di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita semua selalu menjaga kesehatan dan selalu mentaati protokol kesehatan. Baik anak-anakku, dalam video pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan materi muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Dalam video pembelajaran kali ini, tujuan yang ingin diharapkan adalah sebagai berikut. 1. Setelah membaca contoh beberapa kesimpulan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu merumuskan komponen kesimpulan yang baik dengan benar. 3. Setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melakukan refleksi terkait penerapan sila ketiga dari sila Pancasila dengan benar. Anak-anak, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Nah, anak-anak, sekarang silahkan kalian tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam tampilan diagram berikut ini. Anak-anak, kalian dapat membuat diagram manfaat tumbuhan seperti berikut ini. 1. Sebagai sumber makanan. 2. Sumber vitamin dan mineral. 3. Sebagai bahan obat-obatan herbal atau alami. 4. Sebagai sumber oksigen. Yang kelima, sebagai sarang berbagai jenis hewan. Selain itu juga, tumbuhan bermanfaat sebagai peneduh dari panas. Anak-anak, kalian juga bisa menuliskan manfaat tumbuhan yang lainnya. Silakan kalian tuliskan dalam sebuah bentuk diagram seperti tadi. Baik anak-anakku, masih ingatkah kamu teks bagaimana jagung berkembang biak yang ada di pembelajaran yang pertama? Ayo kita baca kembali teks bagaimana jagung berkembang biak. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga
pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokok, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi, kesimpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Selanjutnya, paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ide pokok, pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Jadi, kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Nah, anak-anak, itulah paragraf 1 dan paragraf 2 yang sudah kita tentukan ide pokok dan kesimpulannya. Nah, sekarang silakan kalian lanjutkan paragraf ketiga, keempat, dan kelima pada buku kalian masing-masing. Nah, anak-anak, kalian masih ingat cara membuat kesimpulan? Langkah-langkahnya adalah 1. Membaca teks secara keseluruhan. 2. Temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. 3. Hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi suatu pernyataan akhir. Nah, anak-anak, kalian masih ingat dengan ciri-ciri kesimpulan? Kesimpulan adalah ikhtisar atau pendapat akhir dari suatu teks berdasarkan uraian sebelumnya. Ciri-ciri kesimpulan yang baik adalah dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Nah, anak-anak, silakan saatnya kalian berdiskusi. Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari sila 1, sila Pancasila. Anak-anak, kalian masih ingat bunyi dari sila-sila Pancasila? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, kalian sudah mempelajari nilai-nilai yang terkandung dari sila yang pertama dan yang kedua dari Pancasila pada pembelajaran sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari nilai-nilai yang terkandung dari sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang mari kita amati kedua gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah gambar seorang anak yang sedang bekerja sama membersihkan lingkungan. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar seorang anak yang sedang berdiskusi dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, anak-anak, sekarang tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Tulislah penjelasanmu dengan singkat.
Anak-anak, kerjasama dapat memberikan manfaat bagi kita. Sebagai pelajar, kamu dapat bekerja sama dalam banyak hal. Merawat dan menanam tanaman, menjaga lingkungan sekolah, serta menjaga kebersihan halaman dapat dilakukan bersama-sama. Perilaku-perilaku tersebut merupakan penerapan dari nilai-nilai sila ketiga dari Pancasila. Selanjutnya, kalian carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Apa saja sikap yang telah kamu terapkan dan yang belum kamu terapkan? Silakan kalian tulis dalam bukumu. Anak-anakku, demikianlah materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Anak-anak, jangan lupa ya, like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.